Kisah orang-orang yang ikhlas. 1. Salah satu kisah tentang ketulusan hati dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan perkara-perkara hingga niatnya menjadi benar. Apa yang diriwayatkan tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwasanya tatkala beliau memiliki kesempatan untuk membunuh orang kafir dengan pedangnya, lalu orang kafir itu meludahi wajahnya, maka beliau mengangkat pedangnya dari orang kafir tadi dan urung membunuhnya sampai beliau memperbarui niatnya. Beliau takut membunuhnya karena balas dendam sebab wajahnya diludahi. Beliau ingin membunuh orang kafir tadi ikhlas karena Allah tanpa tercampur dengan hawa nafsu dan dendam. Kurang dari Al-Manhaj As-Sawi, 635 keterangan senada kalamul Habib Idrus Al-Habsyi, 19 lebih besar dari 2. Dawud Thawi telah berpuasa selama 40 tahun tanpa diketahui keluarganya. Syar Alainiyah, 64. 3. Syekh Afdoluddin Asy-Syaroni mengatakan, aku menyembunyikan amal baikku, sampai pada batas aku telah menghatamkan Al-Quran 7 kali dalam pelukan istriku dan dia tidak mengetahuinya. Kalamul Habib Ahmad Al-Atos Juz 4 halaman 342. 4. Imam Syafi'i berkata, jika suatu hadits itu sahih, maka itu adalah mazhabku, pendapatku. Beliau berkata pula, aku ingin orang-orang mempelajari ilmuku ini dan tidak dinisbahkan kepadaku satu huruf pun, dan jika aku mendebat seseorang aku ingin Allah menampakkan kebenaran pada orang tersebut. Syar Al-Ainiyah, 49. 5. Pengarang kitab Zubat mengarang kitab tersebut tatkala beliau berada di perahu bersama rombongan yang berada dalam keadaan sukacita sambil makan dan minum, sedangkan pengarang Zubat, beliau sibuk dengan mengarang. Tatkala selesai mengarang, beliau menaruh batu di atas dan di bawah karangannya lalu melemparkannya ke laut. Setelah orang-orang yang ada di situ melarangnya, beliau mengatakan, biarkan aku membuangnya, kalau karanganku itu ikhlas karena Allah pasti air tidak akan merusaknya. Tuhfatul Asraf, Juz 3 halaman 115. Keikhlasan pengarang kitab Zubat membenarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Baginyalah segala penentuan, dan hanya kepadanyalah kalian dikembalikan. Sebagian ulama menafsirkan ayat tersebut. Segala sesuatu pasti binasa kecuali apa yang dikehendaki Allah, maka hal itu tetap abadi. Sebab keikhlasan pengarang kitab Zubat, kitab tersebut dibawa oleh ombak di lautan ke pantai dan di sana ada orang-orang yang sedang mencari ikan. Tiba-tiba, kitab tersebut tersangkut di salah satu jaring mereka, lalu dia membawa kitab tersebut kepada salah seorang ulama di negeri itu. Tatkala dibaca, ternyata itu adalah kitab yang memuat faidah-faidah dalam mazhab Imam Syafi'i, lalu si orang alim itu memerintahkan untuk menulisnya dan menyebarkannya hingga tersebarlah kitab tersebut dengan sebab keikhlasan pengarangnya. Maka dari itu, disebutkan dalam sebagian bait-baitnya. Dan kepada Allah aku memohonkan karunia-Nya dengan keikhlasan agar menjadikan sebab keselamatan. 6. Tatkala tukang gali kubur datang untuk membongkar kuburan Habib Musyayyah bin Abdullah bin Syekh Ali, guna mencuri kafannya. Penggali kuburan itu mendapatkan beliau sedang duduk di atas kursi dari emas sambil memegang Al-Quran dan membacanya, lalu Habib Musyayyah berkata kepada penggali kuburan, rahasiakan keadaanku maka Allah akan menjaga rahasiamu. Akan tetapi, si penggali kubur tidak sabar dan memberitahu orang-orang atas kejadian yang dia lihat, seketika itu dia langsung mati. Kalamu Habib Alawi bin Syihab, Juz 1 halaman 320. Pembahasan tentang riya. 1. Rasulullah bersabda, wahai manusia, hati-hatilah kalian dengan syirik ini, riya, maka sesungguhnya riya, lebih samar daripada rayapan semut. Maka dikatakan kepada Rasulullah SAW, bagaimana kami bisa berhati-hati dari riya, sedangkan dia lebih samar dan rayapan semut. Maka Rasulullah bersabda, kalian katakan, ya Allah,
sesungguhnya kami berlindung denganmu dari mempersekutukanmu pada sesuatu yang kami ketahui dan kami memohon ampun dari sesuatu yang tidak kami ketahui. Al-Manhaj As-Sawi, 707 keterangan senadadi. Tuhfah Al-Mardiyah, 88. 2. Abi Ali Fudail bin Iyad berkata, meninggalkan amal karena sebab orang lain adalah riya, dan beramal karena orang lain adalah syirik, adapun ikhlas adalah jika Allah menyelamatkan kamu dari dua perkara tersebut. Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan tentang perkataan Fudail, meninggalkan amal karena orang lain adalah riyak, maksudnya karena yang diinginkan setan darimu adalah sia-sianya pahala amal dengan riya, ujub dan lainnya sehingga kamu tidak mendapat kemanfaatan dari amalmu, dan jika kamu meninggalkan amal itu dengan pasti maka itulah yang diinginkan setan darimu. Al-Manhaj As-Sawi, 628 keterangan senada di Tanbihul Mukhtarin, 11. 3. Imam Ghazali berkata, andaikan manusia mau berpikir adil, pasti mereka menyadari bahwa apa yang ada pada mereka daripada ilmu, ibadah apalagi perbuatan kebiasaan mereka, tidak membawa mereka melakukan itu semua kecuali dengan adanya riya, terhadap manusia dan hal itu menjadikan amal sia-sia sebagaimana yang telah diriwayatkan. Tazkirul Mustafa, 142. 4. Diriwayatkan dari sanad ahlil bait Nabi, jika sudah memasuki akhir zaman, orang-orang yang berangkat haji ada 4 golongan. 1. Pemimpin mereka berhaji untuk bertamasya. 2. Orang-orang kaya di antara mereka berhaji untuk berdagang. 3. Orang-orang fakir di antara mereka berhaji untuk minta-minta. 4. Orang-orang alim di antara mereka berhaji demi mencari kemasyhuran. Al-Ihya, Juz 1 halaman 237. 5. Imam Qatadah berkata, jika seorang hamba bersifat riya, maka Allah berkata kepadanya, lihatlah bagaimana dia menghinaku. Al-Manhaj As-Sawi, 711 keterangan senadadi. Al-Ihya, Juz 3 halaman 256. 6. Ibrahim bin Adam pernah mengatakan, jangan kamu bertanya kepada saudaramu tentang puasanya, karena jika dia menjawab, aku puasa, maka jiwanya senang akan hal tersebut. Dan jika dia menjawab, aku tidak puasa, maka jiwanya susah akan hal tersebut, dan kedua jawaban ini termasuk dari tanda riya. Tanbihul Mukhtarin, 95. 7. Jika kamu diajak makan sedangkan kamu sedang berpuasa, hendaknya tidak kamu katakan, aku sedang berpuasa, akan tetapi katakanlah, semisal aku sedang tidak memiliki nafsu makan. Karena khawatir riya. 8. Di antara perkataan Bishr Al-Hafi, sifat riya pada seorang itu bisa terjadi pada saat dia hidup dan setelah ia mati. Lalu ditanyakan kepadanya, bagaimana seorang bisa riya setelah kematiannya? Beliau menjawab, seseorang ingin, jika nanti dia mati, banyak orang yang mengantar jenazahnya. Muhtar min Kalamil Ahyar, 144.